Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah, hari ini hari Selasa kita bisa berjumpa kembali. Ustazah bisa membersamai kalian kembali. Namun kita tidak seperti hari kemarin, hari Senin. Kita bisa berjumpa, melainkan hari ini kita hanya bisa menyapa, ya, Ustazah hanya bisa menyapa kalian melalui daring. Tetapi semoga kalian semua semangat ketika daring ataupun semangat ketika PTM itu sama, yaitu semangat untuk belajar. Nah, alhamdulillah ya, pekan lalu anak-anak semua sudah mengerjakan, mengikuti PTS di semester 1. Semoga hasil kalian, usaha kalian dalam belajar mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, di sini tidak hanya nilai saja, tetapi adalah kejujuran. Ya, kejujuran kejujuran karena telah mengerjakan soal dengan dengan jujur, dengan penuh kejujuran, dengan usahanya sendiri. Nah, itu adalah salah satu poin yang bagus, yang harus kalian lakukan ya, karena jujur itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik ya, karena Allah Maha melihat. Allah Maha melihat semua usaha kita ketika kita mengerjakan PTS. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tematik dengan tema 3 tugasku sehari-hari. Kita akan belajar tugasku sehari-hari ketika di rumah dengan muatan pelajaran PPKN. Baik anak solih dan solihah, seperti biasa sebelum kita memulai belajar, mari anak-anak semua kita bersama-sama untuk ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tugasku sehari-hari. Kita akan belajar tugasku sehari-hari di rumah. Ya, tugasku sehari-hari di rumah. Ketika di rumah, tentunya tadi sudah Ustazah bilang ya, kalian mempunyai tugas. Apa saja tugasnya? Nah, di rumah ya, keluarga di rumah itu biasanya terdiri dari siapa saja ya anak-anak hebat? Ada yang tahu? Iya, keluarga di rumah itu terdiri dari ayah, bunda, anak. Ya. Ataupun ketika ada nenek atau kakeknya tinggal di rumah, itu juga termasuk anggota keluarga. Atau ada paman, ada bibi, ya. Yang ketika paman dan bibi, nenek, kakek itu berada ataupun tinggal di rumah kalian. Nah, itu merupakan sebuah keluarga. Nah, tentunya di dalam keluarga itu ada yang namanya laki-laki dan perempuan. Ada yang ikhwan dan akhwat. Yang ikhwan itu siapa saja? Akhwat itu siapa saja? Nah, di sini yang pertama adalah ayah. Ayah itu berarti adalah seorang laki-laki. Nah, kemudian ada ibu. Ibu adalah perempuan. Ya, perempuan atau akhwat. Terus yang selanjutnya ada anak. Anak ini berarti kan ada kakak ataupun adik ya. Ada kakak laki-laki atau kakak perempuan. Ada di sini yang punya kakak? Siapa yang punya kakak? Nah, ada kakak laki-laki ataupun kakak perempuan. Ada juga tidak di sini yang mempunyai adik? Ya, ada yang berjenis kelamin adiknya laki-laki ataupun adiknya perempuan ya. Ada adik laki-laki ataupun perempuan.
Nah, pembagian tugas di rumah ini, ya, setiap anggota keluarga tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau anak-anak semua berarti tugasnya dan tanggung jawabnya apa? Nah, tugas kita, ya, tugas anak-anak semua terhadap ayah bunda, terhadap orang tua adalah membantu mereka. Ya, siapa di sini yang suka membantu ayah bundanya? Barakallah yang selalu membantu ayah bundanya. Nah, jadi tugas anak-anak semua ketika di rumah adalah membantu orang tua, membantu ayah bunda. Misalkan ataupun misalnya membantu ibu membersihkan rumah atau membantu ayah mencuci mobil. Ada yang seperti itu? Nah, barakallah yang seperti itu ya, yang suka membantu ayah bundanya di rumah, membantu menyapu, membantu membersihkan meja makan ataupun membantu mencuci piring. Nah, selain itu, tugas anak-anak semua, tugas kalian tidak hanya tugas terhadap orang tua, ya, tetapi tugas terhadap saudara. Apa saja tugas terhadap saudara itu? Misalkan yang mempunyai adik, ya, mempunyai adik, contohnya apa? Berarti ketika bersama saudara, tugasnya adalah membantu belajar. Ketika adiknya masih kesusahan ataupun kesulitan belajar ataupun mengerjakan soal, bisa membantu dalam hal belajar ataupun dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugas apa? Misalkan membantu adiknya membersihkan mainan, membereskan mainan. Nah, itu adalah tugas terhadap saudara. Jadi yang punya kakak, yang punya adik harus saling membantu, ya. Nah, selain itu antara adik dan kakak ataupun dengan saudara yang lainnya, semuanya harus saling menghargai satu sama lain. Adiknya menghargai kakaknya, begitu pula dengan kakaknya harus menghargai adiknya. Nah, selain itu ada keberagaman tugas di rumah. Tadi sudah Ustazah bilang ya, bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawabnya masing-masing itu apa? Tugasnya ibu ada sendiri, tugasnya ayah juga ada sendiri, dan tugasnya anak-anak pun ada sendiri. Misalkan untuk tugasnya ibu adalah setiap pagi menyiapkan makanan. Nah, ini adalah tugas seorang ibu, tanggung jawab dan tugas seorang ibu. Kalau ayah misalkan tugasnya adalah membersihkan kebun. Nah, itu tugas seorang ayah, ataupun bisa dibantu dengan anak-anak ya, membantu ayah ataupun bunda menyiapkan makanan ataupun membersihkan kebun. Nah, dan tugasnya anak tadi apa? Tugas seorang anak. Nah, tugas seorang anak tadi ya yang sudah Ustazah bilang, membantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan rumah ayah ataupun membantu pekerjaan rumah ibu. Tugas anggota keluarga ini adalah berbeda-beda. Ya kan, berbeda-beda. Ibu masak, ayah membersihkan kebun, mencuci mobil. Nah, tugas ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Karena sudah ada pembagian tadi ya, tugasnya berbeda-beda, maka harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama. Nah, ini harus saling bekerja sama antara orang tua. Misalkan ayahnya atau bundanya sedang melakukan sebuah pekerjaan, ayah ibunya misalkan ibu sedang menyiapkan makanan ya, maka anak-anak bisa membantu menyiapkan makanannya dengan
membawakan ke atas meja, menyiapkannya di atas meja. Nah, itu setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama. Dengan berbagai tugas, semua pekerjaan di rumah dapat lebih cepat selesai. Nah, seperti itu. Ketika bekerja sama, ya, ketika melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan itu dilakukan bersama-sama ataupun dengan bekerja sama, tentunya pekerjaannya akan lebih cepat selesai dan menjadi ringan tentunya, ya. Ketika suatu pekerjaan yang berat dikerjakan dengan secara bersama-sama, dengan kompak, dengan bekerja sama, tentunya tadi akan lebih cepat selesai dan akan lebih ringan. Nah, sikap tersebut ini ternyata sesuai dengan sila Pancasila, ya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Di dalam anggota keluarga tentunya ada yang tua, ada yang lebih muda dari kita. Ada yang lebih tua, tentunya misalkan punya kakak berarti usianya lebih tua dari kita. Ada yang lebih muda, berarti ada yang mempunyai adik. Nah, dari ayah, bunda, dan kakak adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari anak-anak semua. Ya, ada ayah, bunda, kakak. Berarti mereka adalah orang yang lebih tua. Nah, sedangkan adik apa? Adik adalah anggota keluarga yang usianya lebih muda dari kita. Nah, oleh karena itu, anak-anak, maka sikap kita itu seperti apa? Nah, hendaknya sikap kita itu harus hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Ketika anak-anak ada ayah, ada bunda, ada kakak, nah maka anak-anak semua harus bersikap hormat dan santun kepada ayah, bunda, dan kakak, tentunya orang yang lebih tua. Nah, selain itu, dengan orang ataupun adik kita, orang yang lebih muda dari kita, dari anak-anak semua, sikapnya harus apa? Kepada anak ataupun kepada orang yang lebih muda, maka sikap anak-anak semua harus saling menyayangi. Ya, harus menyayangi adiknya, ya, karena adik adalah orang yang anggota keluarga kita yang lebih muda usianya daripada anak-anak semua. Nah, diingat-ingat kalau kepada orang yang lebih tua kita harus saling sopan dan santun, hormat, ya. Sopan, santun, dan menghormatinya. Kepada orang yang lebih muda berarti apa? Harus menyayanginya, ya. Itu adalah perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Nah, sekarang tugas anak solih dan solihah di rumah adalah mengerjakan tugas buku paket tema 3. Tema 3 yang warnanya orange, ya. Buku paket 3 halaman 20 sampai 21. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas, coba kalian nanti baca terlebih dahulu halaman 19. Nah, 19 nanti ada sebuah bacaan, ya, ada bacaan tugasku di pagi hari. Nanti kalian dibaca, setelah itu kalian mengerjakan halaman 20 dan 21. Di situ diperintahkan untuk memasangkan masing-masing wajah terhadap tugasnya apa. Dan tugas selanjutnya adalah menceritakan, menuliskan masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar, ya. Tugasnya itu
di dalam gambar apa kalian nanti tulis di buku tugas 1. Siap anak solih dan solihah? Baik, anak solih dan solihah, itu saja materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Untuk mengakhiri belajar kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.